Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi adik semua. Ya, masih pembahasan bocoran soal TKA Matematika SMP langsung dari Pusmendik ya. Jadi kami berharap tolong ini dipelajari baik-baik ya dan dicatat beberapa rumus-rumus penting agar kalian lebih mudah nanti pada saat ujian di bulan 4 tentunya ya. Baik, jadi sekarang kita sudah sampai di soal nomor 15. Coba kita langsung bahas ya, diperhatikan. Perhatikan gambar berikut ini, ada segitiga siku-siku ya. Ada tiga siku-siku ya kalau kita perhatikan. Ada segitiga siku-siku ABC, kemudian ada ADB dengan ADC ya. Nah, tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut tentang bangun segitiga pada gambar tersebut. Ya, baik kita bisa mulai dari soal yang kedua dulu, panjang sisi BC sama dengan 15 cm. Nah, ada sifat seperti ini. Kalau misalkan dia segitiga siku-siku ya, misalkan kita lihat siku-sikunya itu di A, ya. Jadi kita perhatikan ini, siku-siku di A. Ini untuk segitiga ABC. Maka berlaku seperti ini. Ya, ini sifatnya AB kuadrat, ya, yang ini sisi tegaknya, itu sama dengan BD dikali dengan BC, ya. Jadi saya ulangi, AB kuadrat sisi tegaknya ini itu sama dengan sisi miringnya, ya bukan sisi miringnya full ini ya. Jadi BD dikali BC. Ini salah satu sifat pada segitiga siku-siku gitu ya. Nah, kemudian tinggal kita masukkan saja. AB-nya itu kan 12. Jadi 12 kuadrat sama dengan BD-nya 9,6 ya. Dikali dengan BC yang ditanyakan. Nah, 12 kuadrat ini kan 144 sama dengan 9,6 dikali dengan BC. Paham ya sampai di sini? Jadi BC sama dengan, ini tentunya dibagi ya. 144 dibagi dengan 9,6 itu dapatnya 15. Ya, 15 cm ya. Jadi BC ini benar. Paham ya sampai di sini? Nah, kemudian dengan cara yang sama untuk menentukan yang kedua panjang sisi AC adalah 10 cm. Berarti ini kita perhatikan AC itu AC kuadrat. Ya, AC kuadrat sama dengan CD ya atau DC dikali dengan BC ya. Nah, sebelum saya lanjut saya sangat berterima kasih kepada kalian semua ya, adik semua yang sudah setia menonton video di channel Ruang Tentor ini ya. Dan tentunya juga memberikan tanda jempol suka untuk setiap video yang kita berikan. Saya berharap, ya kita berharap adik semua ini senantiasa diberikan kelancaran dan diberikan kemudahan dalam jawab soal-soal TKA tentunya nanti ya. Baik, kita lanjut. Nah, AC di sini berarti belum diketahui ya, ini yang ditanyakan. AC kuadrat sama dengan DC-nya itu, ya ini DC bisa didapatkan DC ya. Tadi kan BC sudah kita peroleh. Jadi untuk mendapatkan DC ini sama dengan BC ya dikurangi dengan BD. BC-nya nih sudah kita dapat tadi 15 dikurangi dengan BD 9,6 ya. Jadi 15 dikurang 9,6 ini berarti 5,4. Ya, 5,4 ya. Nanti adik semua coba dicek ulang ya, jangan sampai kita salah hitung. Ini 5,4 dikali dengan BC-nya ini adalah 15. Berarti AC kuadrat sama dengan 5,4 dikali 15 dapatnya 81. Jadi AC ini pangkat 2 pindah ruas jadi akar. Akar 81 berarti dapatnya ini 9 ya. 9 cm ini salah. Nah, kemudian apakah segitiga ABD dan segitiga CAD itu sebangun? Nah, kalau kita perhatikan, tadi kita sudah sebutkan ada tiga segitiga siku-siku ya, yaitu ABD, ini sebangun dengan segitiga CAD, juga sebangun dengan segitiga ABC. Jadi pernyataan ini benar ya. Semoga bisa dipahami ya untuk nomor 15. Kita lanjut ke soal nomor 16. Ya, coba dipahami dulu soalnya. Silakan. Ya, rencananya hari Jumat ini nanti ya, Jumat besok kita akan adakan Zoom ya. Nanti kalau ada yang mau bergabung, ini gratis ya. Nanti kita gabung ke grup WA.
Nanti silakan komen di bawah video ini, kemudian kita sertakan, kita kirimkan link grup WA-nya untuk join ke situ ya, karena nanti link Zoom-nya akan dibagikan ke sana ya. Baik, coba kita lanjut nomor 16. Di sebuah taman kota berbentuk persegi panjang, terdapat sebuah kolam berbentuk lingkaran yang terletak tepat di tengah-tengah taman tersebut. Seperti gambar ini ya. Area taman lainnya yang berwarna hijau ya pada gambar akan ditanami rumput. Tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut ya. Kita menggunakan pi sama dengan 22/7. Yang pertama di sini adalah ini kan 3,5 jari-jarinya ya untuk lingkaran. Kalau 3,5 itu kan berarti sama saja dengan 7/2 ya. Kenapa bisa? Karena kan kalau 35 itu kan berarti 35/10 ya, satu angka di belakang koma. Kalau masing-masing bagi 5 berarti 7/2 gitu ya. Nah, ini juga 3,5 tentunya. Ya, berarti diameternya ini bisa dikatakan 3,5 tambah 3,5 yaitu 7 meter ya. Baik, nah coba kita perhatikan. Yang pertama di sini adalah selisih antara luas taman dan luas kolam lebih dari 240 meter kuadrat. Berarti kita harus cari dulu masing-masing luas dari taman dengan luas kolamnya gitu ya. Nah, kita coret-coret di sini guys. Luas taman sama dengan, ini kan persegi panjang untuk tamannya ya, berarti panjang kali lebar guys. Kita tulis dulu rumusnya. Panjangnya itu 20 dikali dengan lebarnya itu 14. 20 kali 14 dapatnya 280 meter kuadrat. Bisa paham ya? Nah, kemudian luas lingkaran. Ya, luas kolam. Luas lingkaran berarti rumusnya apa? Pi R kuadrat. Pi-nya kita ganti dengan 22/7. R-nya tadi itu gunakan saja 7,2 ya. Kalau 3,5 desimal nanti agak repot lagi dihitung. Pakai ini 7/2 karena kuadrat berarti 2 kali kita tulis. Paham? Paham ya? Nah, sekarang kita coret-coret manja dulu. 7 dengan 7 habis. Kemudian 22 dengan 2 masing-masing bagi 2 ya. Ini tinggal 11 ini habis. Berarti 11 kali 7 itu 77 per 1 kali 2, 2. 77/2 itu berapa ya? Cari pembagian bersusun. Dapatnya 38,5. Nah, sekarang kita perkurangkan ya. Untuk mengecek selisihnya ini berarti 280 dikurangi dengan 38,5. Berapa anak? Dapatnya 241,5. Di sini lebih dari 240 betul ya. Nah, kemudian berarti di sini luas daerah yang ditanami rumput, yang ini berarti ya, yang hijau ini atau selisihnya tadi ini. Karena kalau selisihnya berarti ini yang warna hijau. Ya. Berarti luas daerah yang ditanami rumput kurang dari 240, salah ya. Ini malah lebih dari 240. Ya, bisa dipahami? Bisa ya? Nah, sekarang jika diameter kolam ditambah 1 meter, berarti katakanlah diameternya menjadi 8 meter. Berarti jari-jarinya itu, jari-jari kan 1/2 dari diameter ya, berarti 4 meter. Maka di sini luas kolam bertambah lebih dari 7 meter kuadrat. Coba kita hitung dulu. Jadi luasnya sekarang itu adalah 22/7 dikali jari-jarinya kuadrat. 7 bukan 7. 4 ya. Dikali 4 dikali 4. Seperti ini. Oke, ini tidak ada yang bisa dicoret ya. Langsung saja dikali. 22 dikali 4, 88 dikali 4 lagi. Dapatnya 352/7. Pembagian bersusun. 352 dibagi 7. Berapa anak-anak? Itu dapatnya 50,28. Selisihnya kalau dibandingkan dengan ini, antara 50,28 dengan 38,5. Coba kita hitung dulu ya. Kita coret-coret. 50,28 dikurang 38,5. Ini dapatnya sekitar 11, ya. Ya, coba nanti adik semua dihitung ulang lagi. 11,78. Ya. Ini lebih dari 7 meter kuadrat, betul ya.
karena lebih dari 7. Bisa paham ya untuk nomor 16. Next, nomor 17. Ya, coba dipahami dulu soalnya ya, silakan. Ya, di sini soalnya Pak Doni mempunyai rumah dengan tampak samping kanan sebagai berikut ya di sini. Pak Doni akan mengecat dinding tersebut samping kanan rumah tersebut ya. Terdapat 4 merek cat di sini di pasaran yang dapat digunakan Pak Doni seperti ditunjukkan pada tabel berikut ini. Nah, sekarang jika Pak Doni ingin membeli cat dengan merek yang sama supaya sisa cat yang dibeli itu paling sedikit, maka cat merek apakah yang sebaiknya dipilih oleh Pak Doni? Nah, berarti kita hitung dulu ya, berapa luas dinding rumahnya ini yang akan dicat. Nah, bagusnya kalau kita pisah-pisah dulu gambarnya seperti ini ya. Nah, untuk luas segitiga di sini, berarti luasnya adalah 1/2 dikali alas dikali tingginya. Alasnya berapa? Ini panjangnya adalah, ini kan panjang keseluruhannya 10 ya, berarti terus di sini ada panjangnya 4. Artinya 10 dikurangi dengan 4 itu panjangnya 6. Ya. Kemudian tingginya segitiga ini berapa? Nah, kita hitung. Dari sini ini kan 2 ya, panjangnya ini 2, kemudian ini adalah 4. Berarti 2 tambah 4, 6. Sisanya adalah 10 dikurangi 6 ini 4 ya. Tingginya 4 di sini. Bisa diterima? Bisa ya. Jadi 1/2 dikali dengan 6 dikali dengan 4 berarti 6 bagi 2, 3 ya. 3 dikali 4 ini 12 meter kuadrat. Ya, kita simpan dulu. Kemudian luas yang kedua, ini pertama, ini yang kedua. Luasnya adalah dia persegi panjang. Lebarnya ini 4, panjangnya adalah 6, sama dengan tadi ini ya. Berarti luasnya di sini 6 dikali 4 itu 24 meter kuadrat. Bisa dipahami? Bisa ya. Kemudian yang ketiga, masih persegi panjang juga, panjangnya 10 ini, lebarnya 2, berarti ini luasnya adalah 10 dikali 2, itu 20 meter kuadrat. Nah, sekarang kita total, jadi totalnya ini yang akan dicat, sama dengan dijumlahkan saja guys ya. Ini 12 ditambah dengan 24, ditambah lagi dengan 20, dapatnya itu adalah 56 meter kuadrat. Nah, inilah total yang akan dicat oleh Pak Doni. Nah, sekarang kita hitung satu-satu guys ya. 56 meter kuadrat dibagi 7 meter kuadrat ini berarti dibagi ya. Ini butuh 8 kilo. 56 bagi 7, 8 ya. Terus 56 dibagi 8 itu 7 kilogram cat yang dibutuhkan. Kalau misalkan dipilih ini. 56 dibagi 10 ini dapatnya 5,6 kilogram. Kemudian 56 dibagi 9 sekitar ini 6,22 kg. Nah, sekarang coba kita hitung satu-satu. Yang pertama untuk Momilex dulu. Kalau misalkan Momilex ini yang dibeli, berarti butuh 2 kaleng cat yang isi 5 kg. Ya, kilogram ini. Butuh 2 kaleng cat. Jadi, 5 tambah 5 ini kan jadinya 10 kg. Ya, semoga bisa paham ya dengan rincian seperti ini. 10 kg. Berarti karena kan yang cuma dicat ini 8 kg, berarti ini sisa 2 kg. Bisa dipahami? Bisa ya? Nah, kemudian untuk Joseon. Kalau Joseon ini karena kan kebutuhannya 7 kg ya. Berarti paling tidak ini butuh 4 ya, 4 kaleng cat. Berarti 4 dikali 2. Ya, tadi ini 5 kali 2 ya. 5 tambah 5 sama saja. Katakanlah 4 kali 2 ini berarti 8 kg. Ini sisa 1 kg. Artinya ini langsung gugur otomatis. Karena kita akan cari sisa cat yang paling sedikit. Ya. Kemudian Bulux. Kalau Bulux ini kita butuh sekitar 5,6 kg. Berarti kalau 2 kg yang kita ambil berarti sekitar 3 kali 2 ya. 3 kali cat. 3 kali 2 ini 6 kg. Ini sisa
6 dikurangi 5,6. 6 kurang 5,6 ini dapatnya 0,4 kilogram. Ini langsung gugur juga ya, karena ada sisa yang lebih sedikit lagi, 0,4 kilogram. Kemudian coba Nopin. Kalau Nopin ini 6,22, lebih 6 kilo. Berarti untuk 1 kilogram yang dibeli, itu 6 kali, atau 7 ya. Kita butuh 7 kali 1. Ya, atau bisa juga 5 kilogram ditambah dengan 1 ditambah dengan 1. Bisa juga kombinasi seperti itu guys ya. Oke, sama saja sebenarnya. Boleh 7 dikali 1 atau boleh juga 5 tambah 1 tambah 1 ya. Intinya nanti kita butuh 7 kilogram cat. Ya. Ini 7 kilogram. Sisanya berapa? Sisanya ini 7 dikurangi dengan kebutuhannya 6,22. Dapatnya berapa ini anak? Ini 0,78 kilogram. Yang paling sedikit adalah 0,4 kilogram. Jadi buluk yang dibeli oleh Pak Doni. Semoga bisa paham ya untuk nomor 17. Kita lanjut ke soal nomor 18. Dipahami dulu soalnya, silakan. Ya, di sini soalnya sebuah usaha rumahan akan mengemas produk makanan menggunakan kemasan berbentuk prisma segitiga yang dibuat dari karton. Setiap kemasan dibuat dari satu jaring-jaring utuh, berikut gambar kemasannya dan sketsa jaring-jaringnya. Karton yang tersedia ini pada produksi hari itu memiliki ukuran 50 kali 100 cm. Pemotongan karton dilakukan dengan rapi dan memperhatikan tata letaknya ya. Jaring-jaring kemasan dibuat dengan kertas yang saling terhubung dan bukan menggabungkan hasil potongan lain. Maka banyaknya kemasan maksimum yang dapat dibuat adalah berapa kemasan. Ini kalau untuk menghitungnya, bisa kita menggunakan, ya kita nanti bagi ya. Kita menggunakan luas permukaan dari kemasan ini. Berarti kita cari lagi satu-satu, seperti yang tadi ya, di nomor 17. Nah, ini ada berapa yang kita hitung, nanti bebas saja urutannya ya. Boleh ini 1, ini pertama, ini 2, 3, 4, 5. 4 dan 5 ini sama bangunnya. Yang pertama yang akan kita hitung dulu ya. Ini 8 yang pertama. Luas pertama ini sama dengan persegi panjang ya. 8 dikali dengan 12. Karena ini panjangnya 12. 8 kali 12 dapatnya 96. Oke. Kemudian luas yang kedua sama dengan masih persegi panjang. Ini berapa panjangnya? Ini kan 8 sama saja dengan yang ini ya, 8. Berarti ini katakanlah ini segitiga siku-siku. Ini 6 juga panjangnya ya. Berarti dengan menggunakan Pitagoras kita akan mendapatkan 10 di sini. Karena sisi miring kuadrat sama dengan 8 kuadrat ditambah dengan 6 kuadrat. Ini 64 ditambah dengan 36. Berarti miring kuadrat sama dengan 100. Dapatnya ini akar dari 100. Pindah ruas pangkat 2 ya. Jadi akar dapatnya ini sama dengan 10. Oke, bisa ya. Jadi 10 dikali 12. Ya, dapatnya ini 120 cm kuadrat. Bisa ya. Kemudian yang ketiga, luas yang ketiga ini sama dengan 6 dikali 12. Dapatnya ini 72. Kemudian luas yang keempat sama dengan 1/2 dikali alas dikali tinggi. Alasnya 6. Tingginya 8. Berarti 6 dibagi 2, 3. 3 dikali 8, 24. Ya. Kemudian luas yang kelima juga sama ya. Ini kita langsung tulis 24 cm kuadrat. Nah, sekarang kita total guys ya. Ya, jadi total luasnya ini adalah 96 ditambah dengan 120 ditambah dengan 72 ditambah dengan 24 ditambah lagi dengan 24 dapatnya 336 ya. 336 cm kuadrat. Nah, jadi banyaknya kemasan ya, banyak kemasan yang dapat dibuat ya pada hari itu adalah ini kita kalikan 50 dikali 100 itu dapatnya 5000 cm ya kuadrat. 5000 dibagi dengan 336 ini sekitar
Nilainya ini 14, ya. 14,8 buah kemasan. Jadi paling bisa yang dapat dibuat ini adalah 14 kemasan. Tidak sampai 15 ya. Baik, semoga bisa paham ya untuk nomor 18. Kita lanjut ke soal nomor 19. Coba dipahami dulu soalnya. Silakan. Ya, soal transformasi geometri khususnya translasi. Perhatikan posisi robot pembersih pada gambar berikut. Posisinya itu ada di titik 6,5 ya. Seperti ini. Oke. Nah, sekarang akan ditranslasi sejauh 4,-2. Maka posisi robot setelah berpindah sesuai translasi tersebut adalah yang mana koordinatnya. Kalau translasi kan berarti ditambah ya. Jadi 6,5 ini ditambah dengan 4,-2 berarti 6 tambah 4 10. Kemudian 5 ditambah dengan -2 itu 3. 10,3 ini yang sesuai adalah titik C ya. Karena ini pasangannya 10 dengan 3 ya, 10,3. C jawabannya. Baik, bisa dipahami ya nomor 19. Kita lanjut ke soal nomor 20. Coba dipahami dulu soalnya, silakan. Nah, di sini ada tentang diagram batang ya. Petugas perpustakaan di suatu sekolah melakukan pendataan jumlah buku yang dipinjam siswa kelas 9 selama 5 hari berturut-turut. Hasil pendataan disajikan pada tabel diagram batang di samping ini. Nah, kita cari yang mana yang sesuai. Coba dilihat yang pertama. Jumlah buku yang dipinjam setiap hari selalu meningkat. Ini salah ya, karena dia meningkat itu sampai Rabu. Kamis dengan Jumat ini malah menurun. Ya, ini salah. Kemudian jumlah peminjaman buku pada Kamis itu lebih sedikit daripada Selasa. Ini terbalik ya, ini salah. Karena Kamis ini lebih banyak daripada hari Selasa. Selisih jumlah peminjaman buku antara Senin dan Jumat adalah lebih dari 10. Kamis itu kan, Senin dengan Jumat. Jumat itu katakanlah misalkan 10 ya. Kalau Senin ini dibawanya 50 berarti selisihnya tidak sampai 10. Ya, malah dibawanya. Ini salah. Otomatis jawabannya delta ya, karena ini yang belum kita cek. Coba kita lihat. Hari dengan jumlah peminjaman buku terbanyak. Yang terbanyak itu adalah hari Rabu. Nah, ini benar. Bisa dipahami ya? Next, nomor 21. Silakan. Ya, diperhatikan. Berdasarkan data diketahui bahwa rata-rata berat satu telur kecil itu 45 gram, kemudian satu telur sedang beratnya 55 gram, dan satu telur besar ini 65 gram. Seorang karyawan toko bahan pangan itu sedang mengemas setiap 10 butir telur ini ke dalam satu kemasan, ya. Dengan ketentuan bahwa rata-rata berat per telur ini dalam setiap kemasan adalah 55 gram. Jika dalam satu kemasan ini sudah terisi satu telur besar, 5 telur sedang dan 2 telur puyuh, 2 telur kecil, maka 2 telur tambahan yang harus dipilih supaya tetap memenuhi aturan pengemasan adalah yang mana saja gitu ya. Kita hitung dulu ya berapa rata-ratanya untuk 10 butir ini. Jadi 10 dikali dengan 55, 10 kali 55 berarti ini dapatnya 550 gram. Nah, inilah beratnya untuk satu kemasan ya. Ini berat satu kemasan. Nah, sekarang coba kita lihat. Yang terisi kan ini sudah diisi satu telur besar ya. Jadi 1 dikali 65 ini sama dengan 65 gram. Kemudian 5 telur sedang. 5 dikali 55 itu sama dengan 275 gram. Kemudian 2 telur kecil. 2 dikali 45 sama dengan 90 gram. Ini kalau kita total berarti 430 ya, 430 gram. Berarti sudah terisi 430 gram. Nah, tinggal kita cari selisihnya ya. 550 dikurangi dengan 430 dapatnya 120 gram. Nah, sekarang tinggal kita cek kira-kira yang mana di sini pasangannya supaya dia mencapai 120 gram. Yang pertama 2 telur sedang berarti 2 dikali 55 ya.
2 kali 55 berarti 110. Ini bukan ya. Yang bagian B, 2 telur besar berarti 2 dikali 65 sama dengan 130 gram. Ini juga bukan. Kemudian bagian C, 1 telur besar dengan 1 telur kecil. Artinya 65 ditambah dengan 45. Dapatnya ini 110 gram. Ini salah juga ya. Bagian D berarti ya. Coba kita hitung. Telur besar ini isinya 65. Kemudian telur sedang itu 55. 65 tambah 55, 120 gram. Ini yang pas gitu ya. Oke, semoga bisa paham ya untuk nomor 21.